Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kasmia dengan NPM 2023-10114. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan internasional. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa sih keuntungan dan risiko bagi perusahaan teknologi XYZ dalam menerbitkan obligasi internasional dibandingkan dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik? Nah, untuk keuntungannya itu ada yang pertama, akses ke pasar modal yang lebih luas. Dengan menerbitkan obligasi internasional, perusahaan dapat menjangkau investor global termasuk institusi keuangan besar yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik. Kemudian yang kedua, diversifikasi sumber dana, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, biaya dana yang kompetitif. Dalam beberapa kasus, suku bunga di luar negeri bisa lebih rendah dibandingkan domestik, terutama jika diterbitkan dalam mata uang dengan tingkat inflasi rendah. Selanjutnya yang keempat, peningkatan profil internasional perusahaan. Masuk ke pasar global dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata investor dan mitra bisnis internasional. Dan terakhir, mata uang asing sebagai pelindung nilai atau natural hedge. Jika perusahaan juga memiliki pendapatan dalam mata uang asing, penerbitan obligasi dalam mata uang yang sama dapat menjadi strategi untuk mengimbangi risiko nilai tukar. Adapun risikonya yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, risiko nilai tukar. Jika obligasi diterbitkan dalam mata uang asing, perubahan nilai tukar dapat meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok jika mata uang asing menguat terhadap mata uang domestik. Kemudian yang kedua, risiko regulasi dan hukum. Penerbitan di luar negeri harus mematuhi peraturan negara investor yang bisa lebih ketat dan kompleks dibanding regulasi dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, ketergantungan terhadap kondisi pasar global. Jika kondisi pasar internasional memburuk, misalnya krisis keuangan global, pembiayaan bisa menjadi lebih mahal atau bahkan tidak tersedia. Dan yang keempat, biaya kepatuhan dan administrasi lebih tinggi. Proses penerbitan obligasi internasional biasanya lebih mahal karena melibatkan banyak pihak atau konsultan hukum, auditor, lembaga pemeringkat, dan lain-lain. Soal yang kedua, bagaimana analisis risiko mata uang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks penerbitan obligasi internasional? Ketika menerbitkan obligasi internasional, perusahaan harus menilai dampak fluktuasi nilai tukar terhadap kemampuan mereka membayar bunga, kupon, dan pokok obligasi. Proses analisisnya biasanya mencakup langkah-langkah yang sebagai berikut. Pertama, identifikasi exposure mata uang asing. Perusahaan menentukan berapa besar nilai obligasi dalam mata uang asing dan kapan jatuh tempohnya. Kedua, analisis sensitivitas nilai tukar. Perusahaan menganalisis bagaimana perubahan nilai tukar, misalnya depresiasi 5% atau 10%, akan mengaruhi beban pembayaran dalam mata uang lokal. Ketiga, pemodelan skenario atau skenario analisis. Perusahaan membuat beberapa skenario pergerakan nilai tukar untuk mengukur potensi dampak risiko dan menyusun strategi mitigasi. Keempat, penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging. Perusahaan dapat menggunakan forward contracts, currency swaps, atau options untuk mengurangi risiko nilai tukar. Kelima, kesesuaian arus kas. Jika perusahaan memiliki pendapatan dalam mata uang yang sama dengan obligasi, maka risiko bisa berkurang secara alami atau yang biasa disebut dengan natural hedge. Dan yang keenam, pemantauan pasar secara berkala. Analisis risiko mata uang bukan dilakukan sekali saja, tapi terus dipantau untuk menyesuaikan strategi sesuai perkembangan pasar. Dan soal yang ketiga, bagaimana peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan?
Pasar Asia Tenggara atau ASEAN memiliki potensi besar karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat, menciptakan permintaan tinggi terhadap produk teknologi. Yang kedua, populasi muda dan melek digital. Tingkat adopsi teknologi di kawasan ini tinggi, khususnya di kalangan anak muda yang menjadi target utama perusahaan teknologi. Yang ketiga, diversifikasi pasar. Ekspansi ke beberapa negara ASEAN membantu perusahaan mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar saja. Keempat, peluang kolaborasi dan inovasi lokal. Perusahaan dapat bermitra dengan startup lokal, universitas, dan pemerintah untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kelima, peningkatan skala operasi. Ekspansi meningkatkan volume produksi dan penjualan yang dapat menurunkan biaya per unit dan meningkatkan margin keuntungan. Dan yang keenam, peningkatan valuasi perusahaan. Investor biasanya memberikan valuasi lebih tinggi kepada perusahaan yang memiliki jangkauan regional dan potensi pertumbuhan lebih besar. Jika ekspansi dilakukan dengan strategi yang tepat dan memperhatikan karakteristik lokal, maka potensi peningkatan nilai perusahaannya baik dalam bentuk pendapatan, pangsa pasar maupun valuasi akan signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.